Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya pecinta sepak bola tanah air selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Sebelum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap video-video saya dan sudah menontonnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe dan like. Ikuti selalu informasi dari saya tentang perkembangan sepak bola, terutama perkembangan timnas Indonesia. Teman-teman, hari ini 25 April 2024, menurut jadwal timnas Indonesia akan melakukan pertandingan di perempat final bertemu dengan Macan Asia Korea Selatan. Disebut Macan Asia, Korea Selatan dan Jepang merupakan kiblat sepak bola Asia karena selalu ikut tampil dalam beberapa ajang internasional. Teman-teman, kita tahu bersama Indonesia masuk perempat final atau 8 besar setelah kita menang 4-1 melawan Jordania, dan kita berhasil pada posisi runner up di bawah tuan rumah Qatar yang memimpin klasmen, dan kita bertemu dengan juara grup di grup B yaitu Korea Selatan, dan Jepang akan bertemu dengan Qatar. Nah, hari ini Kamis kita akan bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar. Menurut jam Indonesia, pertandingan ini jatuh pada hari Jumat, yaitu tanggal 26 dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Nah, menarik untuk disimak teman-teman. Indonesia masuk dalam perempat final ini dengan kekuatan yang insya Allah hampir sama dengan kekuatan ketika kita berhasil mengalahkan Jordania 4-1. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi tim nasional Indonesia, terutama bagi pelatih kepala Shin Tae-yong. Kenapa? Karena pemain fullback kanan yang diplot untuk menjadi pemain gelandang tengah yaitu Nathan Jo Eun itu sudah dapat kembali ke tim kemarin, tepatnya pukul 9, dan kemungkinan sudah melakukan latihan-latihan juga, sudah bergabung dengan teman-teman untuk melakukan juga latihan-latihan bareng. Nah, dengan kembalinya Nathan Jo, ini tentu sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi tim, karena rasa percaya diri akan semakin lebih bagus bila tim itu komplit. Artinya tim Indonesia di belakang sudah dengan komposisi terbaiknya. Ada Justin Hubner, Rizky Ridho, dan kemungkinan Ferrari ataupun Komang Teguh yang dipasang. Kemudian gelandang itu kemungkinan tidak akan jauh berbeda ketika melawan Korea Selatan. Kenapa? Karena ini adalah perempat final, maka strategi apapun akan dilakukan. Tengah kemungkinan besar masih memasang Arhan Pratama, kemudian Nathan Jo, kemudian Evar Jenner dan juga Fatur Rahman. Hingga sisi kiri Marcelino Ferdinand didorong ke depan untuk sebelah kiri, dan Witan Sulaiman juga didorong ke depan sebagai penyerang sayap dengan Rafael Struijk yang ada di depan sebagai striker. Ini kemungkinan komposisi, tapi bisa saja teman-teman, karena coach STI adalah yang penuh dengan strategi, bisa memasang kemungkinan-kemungkinan lain yang apabila strategi ini dipasang, itu sudah dibaca oleh Korea Selatan, dan ini kemungkinan diantisipasi. Oke teman-teman, tim Korea Selatan ini adalah tipikal permainan yang berbeda tentunya dengan Jordania. Kenapa? Karena tim-tim Asia seperti Korea Selatan dan Jepang itu selalu mengandalkan kecepatan atau speed dan kerapatan pemain dengan pressure tinggi dari bawah. Artinya lini tengah akan diperkuat dengan gaya main yang hampir sama kemungkinan dengan timnas Indonesia.
Nah, di sini butuh mental, butuh kemampuan membaca tipikal masing-masing pemain, dan disiplinnya pemain akan sangat menentukan ritme dari permainan ini. Sudah hampir sama karena dua pelatih yang sama-sama asal Korea. Kita tahu Shin Tae-yong berasal Korea, maka ini tentu akan saling mudah membaca tipikal permainan. Nah, catatan ini tentu harus sangat diperhatikan karena apa? Apabila kita bermain dengan seperti melawan Jordania, nah peluang kita, kemungkinan peluang kita akan sangat besar. Kenapa? Karena Nathan Cho dan Ivar Jenner akan saling bahu-membahu. Kita tahu mereka adalah pemain-pemain Eropa yang mempunyai tipikal dengan gaya stylish, kemudian penempatan bola yang pas dan crossing yang mematikan, tentunya yang memanjakan maksud saya bagi pemain-pemain sayap. Nah, ini yang harus lebih dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Sementara menghadapi Korea dengan kecepatan permainan, pressure tinggi, kemudian bermain dengan skill-skill dari sayap untuk menerobos, kemudian hingga tusukan-tusukan striker. Dan jangan lupa pemain-pemain Korea Selatan, apabila kita lihat dari penampilan, maka tidak sering dia akan selalu melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah, ini yang harus diantisipasi. Pergerakan striker yang mengacak-acak lini pertahanan itu juga harus diantisipasi, hingga Ferrari, kemudian Justin Hubner dan Rizky Ridho jangan sampai melakukan sebuah kesalahan di dalam kotak penalti. Karena kita tahu Korea Selatan apabila terjadi kebuntuan, mereka akan selalu melakukan skill-skill individu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Bagi Indonesia sendiri, bermain dengan lepas, oke, kita diuntungkan sebagai tim underdog karena para pengamat kemudian sepak bola selalu dan sangat wajar apabila Korea Selatan lebih diunggulkan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan lebih tidak menjadikan beban bagi pemain-pemain Indonesia. Itulah teman-teman preview perkiraan Indonesia menghadapi Korea Selatan di perempat final Under 23 Qatar Piala Asia. Kita buktikan, mudah-mudahan timnas Indonesia, pemain Garuda Muda mampu menunjukkan kembali kepada dunia dan mengukir sejarahnya bahwa Indonesia mampu berbicara dan masuk pada fase berikutnya. Sebab apabila kita lolos masuk ke semifinal, tentu pemenang antara Arab Saudi dan Uzbekistan akan menunggu, dengan catatan bila sudah masuk dan bisa melepaskan diri dari hadangan Korea Selatan, maka jatah peluang kita untuk ikut pada Olimpiade Paris terbuka lebar. Tentunya kepulangan Nathan Cho ke Indonesia adalah sebuah ke dalam tim, maksud kami itu sebuah lobby yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada PSSI sebagai federasi yang sudah bersurat, dan juga Bapak Ketua PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, yang tentunya semua ini tidak lepas dari lobby-lobby yang dilakukan terhadap klub Nathan Cho yaitu FC Heerenveen untuk mau melepas. Karena apa? Sebelumnya Nathan Cho sudah balik ke klub karena memang menurut perjanjian hanya diizinkan atau 7 hari selama Piala Asia, artinya sampai lulus pada fase grup. Tapi mengingat butuhnya Nathan Cho bagi tim kita, tentu PSSI kemudian Ketua PSSI Bapak Erick Thohir melakukan lobby tingkat atas, dan juga terima kasih kepada para penggemar fans timnas Indonesia yang sudah melakukan serangan atau ucapan terima kasih pada IG klub Heerenveen, hingga dengan ucapan terima kasih, permintaan-permintaan, dan juga Nathan Cho kemungkinan sudah melakukan lobby kepada pelatihnya untuk mau melepas, dan berhasil. Ini adalah keberhasilan semuanya hingga mau pulang, dan harapannya Nathan Cho dapat tampil bersama teman-temannya membawa terbang tinggi Garuda Muda ke ajang yang lebih besar lagi, terutama dalam putaran final ini lolos masuk dalam putaran final. Terima kasih atas perjuangan, dan itulah teman-teman, patut kita dukung selalu, kita harapkan, dan ingat, tetap cintai timnas Indonesia, dan kita banggakan timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya, salam olahraga, salam sepak bola.